Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi man natika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Mutmainnah serta jajarannya, Bapak Ibu tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, Bapak Ibu jamaah Masjid Mutmainnah, hadirin yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan Allah di rumahnya dalam majelis zikir yang penuh berkah ini, dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita adakan dengan mengadakan taklim atau majelis zikir yang pahalanya Bapak Ibu tidak kecil ya. Kalau mendengar ceramah sekarang kan tidak terlalu sulit Bapak Ibu, karena bantuan media sudah terlalu banyak. Bapak Ibu yang punya smartphone tinggal lihat saja di YouTube ya nak. Mau apapun ceramah ada di sana, mudah. Tidak perlu payah-payah Bapak Ibu datang ke masjid hanya untuk mendengarkan ceramah. Tapi kalau Bapak Ibu datang ke masjid ya menghadiri majelis, nah ini namanya majelis Pak. Kata Nabi dalam hadis At-Tirmizi, kana likulli khutwatin yaktuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Kalau ada orang datang ke majelis taklim, maka Allah menghitung langkah kakinya. Setiap satu langkah kakinya sama dengan pahala setahun salat malamnya. Itu hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke majelis taklim ini, itu langkah kakinya dihitung Allah. Yang satu langkahnya setara satu tahun tahajud. Jadi Ibu kalau salat malam tahajud apa? Setahun lamanya, non-stop. Nah, sama dengan selangkah tadi ke sini. Itu makanya ibu-ibu apa-apa kalau pergi majelis taklim harus diambil jalan yang melingkar. Sunnahnya ambil jalan yang panjang, karena dihitung langkah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau rumahnya di depan masjid nanti jangan langsung ya memutar dulu, ya cari jalan yang lebih panjang. Nah, karena dihitung langkah kaki ibu-ibu, bapak. Ya, itu untungnya mendatangi majelis taklim. Lah karena itu jangan bapak ibu merasa kecil datang ke majelis taklim ini, karena langkah kakinya dihitung. Gitu. Kalau di rumah bapak ibu dengan ceramah tidak ada hitungan langkah kaki kan? Nah, makanya ke masjid. Nah, maka makin jauh majelis taklim itu makin besar pahalanya, makin banyak langkah kakinya. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, barang ini, nah, ibu-ibu bapak kuat mendengar ceramah. Lai 35 minit. Lebih sampai 10. Jadi sampai 10 lah ibu ya nak. Jadi jam 9 seperempat berhenti ya. Pokok 9 seperempat sudah nak sudah. Kalau ada pertanyaan silahkan beko. Tapi kalau enggak 9 seperempat itu berhenti. Nyo ilmu ku dak sudah sama malam lah ibu. Perintah Nabi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu mulai di ayun sampai masuk lahat. Bukan sampai mati ibu, sampai masuk lahat. Apa artinya ibu? Ibu yang sudah masuk lahat pun belajar juga. Karena itu ada hadis Muslim, orang yang sudah dikuburkan itu, yang sudah dimasukkan ke lahat itu, orang terakhir yang meninggalkan kuburan itu mentalkinkan dia. Apa maksud mentalkinkan? Panggil namanya kata Nabi. Ya fulan, saya kalau bapak saya meninggal dunia nanti, setelah beliau ditanam di dalam tanah itu, orang sudah pergi, saya orang terakhir meninggalkan kuburan beliau, saya panggil bapak saya, wahai ayahku, Qul la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah 3 kali. Katakan Allahu Rabbi, Muhammad Nabi wa Rasuli, wal Quran imami.
Katakan wahai ayah, Allah Tuhanku, Muhammad Nabi dan Rasulku, Al-Quran imamku. Baru saya meninggalkan kuburan itu. Kenapa ditalkinkan kata Nabi? Fa innahu yus'alul an, karena dia sedang ditanya sekarang. Kalau kita ajarkan kepadanya itu, maka dia ringan pertanyaan itu dijawabnya. Itu rahasianya, ada talqin mayat namanya. Talqin itu mengajarkan mayat. Kapan mayat diajarkan? Setelah masuk lahat. Itu rahasianya kata Nabi itu minal mahdi ilal lahadi. Dari ayunan sampai masuk lahat itu belajar. Apalagi kita yang hidup. Ya Bapak Ibu. Nah, jadi belajar itu tidak bisa semalam Bapak Ibu. Nah karena itu berapa cukup saja waktu kita untuk bicara tentang Nabi Muhammad. Tadi ayat dibacakan oleh qori kita, Al-Ahzab 21. Itu ayat yang selalu diingatkan kita kalau bicara maulid Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad itu adalah uswatun, contoh paling baik. Tidak ada lagi contoh yang sebaik beliau. Ya. Siapapun kita, apapun posisi kita, ya bagaimanapun keadaan kita, Nabi Muhammad contohnya yang paling baik. Itu kenapa Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Tidak ada lagi akhlak di atas Nabi. Karena itu contoh yang paling tinggi itu Nabi Muhammad. Memang begitu. Kenapa kita harus mencontoh Nabi? Baca nanti surat Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Bila kamu mencintai Allah, bersungguh-sungguh mengikuti saya. Maksud Nabi Muhammad. Bila kau bersungguh-sungguh mengikuti saya, Allah pasti mencintaimu dan mengampuni semua dosa-dosamu. Itu rahasianya kenapa kita harus mengikuti Nabi. Nah, cuman persoalannya bagaimana itu contoh Nabi, akhlak Nabi. Nah, Aisyah ditanya, Aisyah, akhlak Nabi itu seperti apa? Apa jawaban Aisyah? Khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Baca saja Al-Quran, itulah akhlak Nabi. Nah, karena itu Bapak Ibu kita akan jelaskan satu ya informasi Al-Quran tentang akhlak Nabi. Di mana itu? Di surat Al-An'am ayat 90. Nah, Ibu kalau baca nanti surat Al-An'am ayat 90. Kata Allah, ulaikal ladzina hadallah fabihudahum iqtadih. Kata Allah, mereka itulah orang-orang yang telah mendapat petunjuk dari Allah. Karena mereka telah mendapat petunjuk dari Allah, Muhammad ikuti hidup mereka. Siapa orang-orang yang mendapat petunjuk yang Nabi Muhammad disuruh mengikuti mereka? Kalau Bapak Ibu baca nanti ayat 83-nya mulai surat Al-An'am itu, mulai ayat 83 Allah sebutkan 18 orang banyaknya. Ada 18 orang yang Allah sebutkan sebagai orang-orang yang mendapat hidayah, yang Nabi Muhammad disuruh mengikuti mereka. Artinya akhlak Nabi Muhammad, akhlak yang 18 orang itu. Dikumpulkan yang 18 orang itu akhlak mereka, itu semua ada pada diri Nabi Muhammad. Bapak Ibu hitung saja nanti 18 orang. Mulai Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, Nuh, Yusuf, ya, Zakaria, Yahya, Isa, Musa, Harun, ya, sampai Ilyas, Ilyasa, 18 orang banyaknya. Jadi kalau Bapak Ibu tanya bagaimana akhlak Nabi, baca saja tuh yang 18 orang tuh, itulah akhlak Nabi. Nah, sebagian sudah saya bahas, ya, karena ada rekamannya. Nanti Bapak Ibu baca, lihat saja kalau mampir di YouTube di Uswah TV ada sudah banyak saya bahas. Saya lanjutkan saja bahasannya. Dari yang 18 orang itu kita ingin belajar akhlak Nabi itu akhlaknya siapa? Nah, kita lanjutkan kata Allah ini di ayat yang ke-84-nya, wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Akhlak Nabi Muhammad itu satu kata Allah, dari sekian yang disebutkan tadi adalah akhlaknya Nabi Yusuf. Itu begitu kata Allah.
Jadi akhlak Nabi Muhammad tu, baca cerita Nabi Yusuf, itulah akhlak Nabi Muhammad. Bagaimana akhlak Nabi Yusuf? Bapak kalau baca nanti, ya, misalnya di surat Yusuf, ya, ayat yang ke-78, inna naraka minal muhsinin. Jadi ceritanya begini. Nabi Yusuf itu kata Allah, orang yang muhsinin. Muhsinin. Apa contoh muhsinin Nabi Yusuf? Ketika dia disakiti saudaranya, dibuang ke sumur, ya, dibenci saudara-saudaranya. Akhirnya Nabi Yusuf terbuanglah sampai ke Mesir. Suatu hari Nabi Yusuf jadi raja, bukan jadi raja, jadi pejabat. Dia sudah menjadi penguasa di Mesir. Datanglah saudara-saudara yang membuang tadi minta makan. Ya Pak, kelaparan. Ya, paceklik di mana-mana. Datanglah saudaranya minta dikasihani. Nabi Yusuf tahu ini saudara mereka yang membuang dulu. Mereka ini yang membuang ini dulu. Saudara mereka tidak ingat lagi ini Yusuf. Itu ceritanya ya. Apa Yusuf memasukkan saudaranya ke penjara? Tidak. Apa yang dilakukan Yusuf? Dikasih makanan yang banyak, dibungkuskan yang banyak, barang bawaan mereka disuruh bawa pulang lagi. Tidak dihukum Pak. Kok tiba di awak tu Pak, balik apa-apa tu mah. Balik pokok tu mah. Nah, Yusuf tidak. Udahlah, bawa makanan banyak-banyak pulang. Barang-barang yang dibawa itu sebagai barter bawa lagi pulang. Ihsan namanya itu. Apa itu ihsan? Membalas perlakuan buruk orang dengan berbuat baik padanya. Itu ihsan. Kalau ada orang pernah berbuat jahat pada kita, kita balas dengan kebaikan padanya, itu namanya ihsan muhsinin. Itu yang dikatakan Allah di surat Fussilat itu. Ibu kalau baca surat Fussilat ayat berapa? 35. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Tadi kata Allah Nabi Muhammad mengikuti akhlak mereka. Salah satunya akhlak Nabi Yusuf. Itulah akhlak Nabi. Bagaimana akhlak Nabi? Kalau ada orang berbuat jahat pada beliau, beliau balas dengan kebaikan. Banyak contoh kasus itu. Abu Jahal pernah menggali lubang. Kamu masuk Nabi ke lubang. Lupanya je lubangnya, nya masuk surang. Nabi yang menarik ke atas. Nabi dilempar dengan kotoran onta setiap pagi. Tiba-tiba sakit yang melempar itu. Nabi orang pertama yang menjenguk dia. Nabi datang ke Taif dilempar dengan batu berdarah-darah. Nabi datang malaikat menawarkan bantuan, angkat tanganmu ke langit, saya hancurkan orang-orang ini. Nabi berdoa bukan minta dihancurkan. Allah mahdini ke Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah beri mereka hidayah. Mereka tidak tahu. Itu ihsan namanya ibu ya. Kalau Bapak Ibu ingin mencontoh akhlak Nabi, nah menjadikan Nabi uswatun hasanah, tuh berbuat ihsanlah di muka bumi ini. Kalau ibu dicaci maki di orang sawala, masak gulai ayam mantan kenyum. Itu ihsan namanya. Ya. Kalau ada Bapak Ibu di Lampang ditinju di orang aginya piti makan siang. Lanjut. Nah, ihsan namanya itu Ibu. Ibu di berang-berang di apa tak ada salah ibu do awak tak ada payah kerajo dari pagi apa pulang menyerengi saya ke ibu asal tiuk menyerengi apa buat minum buat kopi buat teh buat susu itu ihsan. Tapi kalau menjauhi ibu sama-sama panik sama berang-berang aja hati ibu dah ihsan namanya ya. Nah, ihsan begitu ibu. Buruk dari orang dia baik ke orang itu. Tak hebat Pak Ibu ya. Itu akhlak Nabi itu. Ya. Makanya ada hadis Nabi begini ibu. Salasun man fihinna, ya salasun kata Nabi apa bunyi hadisnya? Salasun man kana fihinna hasabahullahu hisabai yasira wa adakhalahullahu jannata bi rahmatihi. Ada 3 perkara yang kalau itu kau punyai kata Nabi, hisabmu mudah, kau paling dulu masuk surga.
Kalau paling dulu masuk surga, Bapak Ibu, paling tinggi surganya, paling mewah, paling laweh. 3. Yang 3 itu kata Nabi pertama, antu'tiya an man haramaka. Antu'tiya man haramaka. Engkau memberi kepada orang yang kikir padamu. Jawab Pak. Ada orang kawak simpili kiki, tapi kalau awak ada inyo orang pertama yang awak agi. Tak hebat tu Pak. Memberi orang yang kikir. Yang kedua, antasila man kata'aka. Kalau ada orang memusuhimu, mencaci makimu, engkau datang ke rumahnya minta maaf. Inyo salah, tapi ibu yang datang ke rumahnya. Kau tiba dawak menyalak, ya. Siawananya, tidak. Ya. Itu ihsan namanya ibu. Ya, itu makanya dalam hadis Nabi begini ibu. La yahillu lil mar'i ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin. Haram hukumnya seseorang tidak menegur saudaranya lebih dari 3 hari ibu. Batas kita marah, kecewa, sakit hati 3 hari. Fa yu'ridu haza wa yu'ridu haza. Kalau bersobok boleh melengah ke suk, melengah ke kita. Ibu tersinggung di orang sakit hati, ibu sobok lengah suk. Melengah sih ibu nampaknya. Boleh. Boleh melengah, boleh. Tapi 3 hari. Kata Nabi, wa khairuhuma mayyabda'u bisalam. Yang masuk surga, yang datang kepada orang itu mengucapkan assalamualaikum. Itu yang dah masuk surga ibu. Jadi ibu kalau lah 3 hari, tamuinya naik, salam je naik. Assalamualaikum. Nak, kan tak murah lah bu. Sapo tarui? Yo. Ibu muluan tangan, nyelaan tangannya, pacian tangannya tu. Cubalah. Ndak ipacian tangannya tu. Ndak gai loh, cubalah lu. Ibu kan tu perasaan ibu situ. Bekonyo apa awak ndak pacian tangan tu. Janji Allah, fa izal lazi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Bila engkau datang kepadanya berbuat baik, bila dia membencimu selama ini, seketika itu dia berubah jadi orang yang paling menyayangimu. Ya gini ibu-ibu, orang yang paling membenci kita itu yang paling sayang dengan kita. Bakal itu, kalau ada orang membenci awak apa ibu, 24 jam awaknya fikirkan tu. Ndak? Ibu lah laluknya mikir ibu dia tu. Tu kalau orang benci ke awak tu betul ibu. Nyo fikir awak 24 jam, anak awak saya tak pandai mikir awak. Inyo sampai lalu awaknya fikirnya boleh. Ndak? Besok awak akan pakai baju apa nya fikirnya tu. Besok awak akan berjalan di mana fikirnya tu. Ndak sayangnya awak tu. Tak ada orang macam tu ibu. Kecuali orang membenci awak. Bila kita berbuat baik padanya, kata Allah, ka'annahu waliyun hamim, dia akan jadi orang paling mencintaimu. Itu makanya ibu kalau ada kawan, ya misalnya mohon kok perangainya jahit lah gitu. Ibu yang datang kinyo. Tapi kecek setan, namu aja kecek setan. Nyo yang salah, awak dah datang. Sianyo. Ha, tu setan tu. Setan tu ibu. Ya, malengahnya turik muka tu. Hai. Apa yang apa? Nah. Kamarnya malengah kasuk dului mukanya tu. Assalamualaikum. Ha? Ndak, ibu dia lu mencuba tu. Itu perasaan situ. Cubalah. Kadang ada ibu-ibu ke masya-Allah. Sampai ke masjid tak jauh belok loh. Ada ibu-ibu kalau tiba di muka masjid, pulang saja leh. Ditanya, "Bapa pulang ibu?" Padahal lama lah bertahun-tahun situ je leh. Ada ibu-ibu kok saf masih kosong kok. Hanya nak musab dia di belakang surang.
Bako di belakang sembahyang surang, dak belok jurang ko lo. Beko assalamualaikum tercandik kinyo beko. Padahal ibu salat sendiri di belakang saf tu dak sah salatnya itu. La salata limunfaridin khalfas saf. Tidak sah salat orang yang sendiri di belakang saf. Ko saf masih lapang. Ibu surang, bako nak mau risiko, dak belok jurang tu. Cito-cito masuk surga. Tak bisa. Kata Nabi, yang masuk surga yang datang mengucapkan salam, itu masuk surga. Tak memelihara permusuhan. Ya. Kadang ada ibu-ibu sakit hati tersinggung, dan semua duit tak kena siapa lah. Itu cito-cito masuk surga. Kata Nabi, tufattahu abwabul jannah yaumal isnin wal khamis. Pintu sorga dibuka Allah setiap hari Senin dan hari Kamis. Hari Senin ibu, hari Kamis tu pintu sorga dibuka Allah. Diampuni dosa semua orang beriman dan masuk sorga kalau dia mati kecuali dua yang tak diampuni dan tak masuk sorga, kata Nabi. Satu, orang yang syirik. Dua, orang yang tidak menegur saudaranya di hari itu. Jadi hari Senin, hari Kamis itu hari wajib berdamai ibu. Bila ibu tak berdamai hari Senin dan hari Kamis, mati ibu, surga tak ada untuk ibu. Itu maka hari Senin kau damai. Ibu kau bercakap juapak di rumah, Senin damai. Selasa tangka lah balik. Selasa, Rabu, Kamis. Kamis damai dah balik. Jumaat bertangka lah balik. Jumaat, Sabtu, Minggu, Senin damai dah dia. Malu ada orang tak bertangkar di rumah ko ibu. Ya so tu orang suami isteri ko tangkar lah. Ya, tapi Jumaat tapi Senin damai. Kamis damai. Tangkar dah ba lah. Ma ada orang seyo-yo se ko. Ko ada orang sajak menikah sampai matinya seyo-yo se berdua cupin-ipin dak urang lo tu. Ya kan ada tu, kok ada apa-apa ya istrinya sejak mulai menikah kok mengecek apa? Betul cik ibu. Mengecek lu ibu. Okey, betul cik apa? Kok ada suami istri boleh tu betul saya tu ndak urang lo tu pak. Urang kau cakap tangkang ada apa? Pi hari Senin damai. Cakap Selasa, Kamis damai. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu kau jangan sampai seminggu tak menyapu apa.